Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini Pak Guru melanjutkan pembahasan dari materi pokok bilangan, yang mana pada materi pembelajaran kali ini Pak Guru akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif. Nah, sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian diberikan kemudahan dalam memahami dan mengerti dari materi pelajaran yang akan Pak Guru jelaskan. Materi ajar pada pertemuan kali ini yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian perpangkatan bilangan. Yang kedua, menentukan perpangkatan bilangan bulat positif. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Mari kita simak pengertian bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Nah, pada saat di sekolah dasar, kalian sudah mengenal bilangan berpangkat bulat positif atau bilangan asli. Misalnya, 2 pangkat 3 ini dibaca 2 pangkat 3, dan yang ini 10 pangkat 2 dibaca 10 pangkat 2, dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, perpangkatan suatu bilangan itu merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Contoh, 2 pangkat 2 kita ubah menjadi bentuk perkalian berulang menjadi 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Jadi dikalikan secara berulang, bukan 2 kali 3, melainkan 2 kali 2 kali 2. Berikutnya, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Jadi 3 ini dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena 3 ini berpangkat 4. Berikutnya, 4 pangkat 5 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya 1024. Secara umum, perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. P pangkat N sama dengan P dikali P kali P kali dan seterusnya dikali P, sebanyak N faktor, artinya sebanyak pangkatnya. P disebut bilangan pokok atau basis, yang ini disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau dikenal dengan istilah eksponen. Yang kedua, menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Artinya kebalikan dari menentukan nilai suatu perpangkatan. Artinya bilangan bentuk biasa kita ubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Berikut ini beberapa bilangan desimal yang dinyatakan dalam bilangan berpangkat bulat positif. Perhatikan tabelnya. Bilangan desimal yang pertama 59.049, maka bentuk bilangan berpangkatnya adalah 3 pangkat 10. 3 dengan bilangan pokok atau basis dan 10 ada merupakan eksponennya. Jadi tingkat 3 pangkat 10 hasilnya
3 kali 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 3 sama dengan 59.049. Begitu juga dengan bilangan desimal yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi pada bagian ini adalah menentukan bilangan desimal menjadi bentuk bilangan berpangkat. Berikutnya, untuk menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilang bulat B jika ada bilang bulat N, sedemikian sehingga A kali N sama dengan B. Contoh, 2 dikatakan faktor dari 10 karena ada bilangan 5, sedemikian sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. 2 dikatakan faktor dari 18 karena ada bilangan 9, sedemikian sehingga 2 kali 9 sama dengan 18. 3 dikatakan faktor dari 18 karena ada bilangan 6, sedemikian sehingga 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi faktor-faktor dari suatu bilangan ini secara sederhananya adalah menentukan dua buah bilangan jika dikali hasilnya bilangan tersebut. Seperti contoh ini, 10, berapa sih faktornya? Faktor dari 10 itu adalah 2 dan 5. Kenapa? Karena 2 dikali 5 hasilnya 10. Begitu juga dengan 18. Faktor dari 18 yaitu 2, 3, 9, dan 6. 2 kali 9 hasilnya 18 dan 3 kali 6 hasilnya 18. Berikutnya, setelah memahami tentang faktor bilangan, kalian bisa mengubah bilangan-bilangan besar menjadi bilangan berpangkat. Untuk menentukan faktor-faktor dari bilangan desimal tersebut, salah satu caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut secara berulang. Jadi salah satu caranya adalah jika menentukan satu bilangan desimal menjadi bentuk bilangan berpangkat, kita bagi bilangan tersebut secara berulang. Sehingga hasil akhirnya setelah pembagian secara berulang itu adalah 1. Perhatikan contohnya. Ubahlah bilangan desimal 648 menjadi bentuk bilangan berpangkat. Penyelesaiannya. Pertama-tama kita bagi bilangan 648 dengan bilangan 2. Kita bagi dengan bilangan yang kecil. 648 dibagi 2 hasilnya 324. Kemudian 324 ini kita bagi dengan 2 hasilnya 162. Selanjutnya 162 dibagi 2 sama dengan 81. Nah, kemudian 81 dibagi 3 sama dengan 27. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa 81 dibagi 3 bukan dibagi 2? Ya, 81 dibagi 3 karena 3 bisa membagi habis 81. Sedangkan 2 jika membagi 81 hasilnya tidak akan habis. Artinya ada sisa. Maka jadi untuk membagi suatu bilangan ini kita harus pandai-pandai menentukan bilangan berapa yang sebagai pembaginya. Selanjutnya 27 dibagi 3 sama dengan 9. Dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi dari pembagian secara berulang ini kita peroleh hasil bagi terakhir adalah 1. Jadi 648 sama dengan dalam bentuk perkalian berulangnya 2
kali 2, kali 2, kali 3, kali 3, kali 3, kali 3. Jadi yang kita ambil di sini adalah pembaginya. 2 kali 2 kali 2. 2 perkalian sebanyak 3 kali, karena bilangan 648 ini dibagi oleh 2 sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan 3 kali 3 kali 3. 3 dikali berulangnya sebanyak 4 kali. Karena di pembagian berulang ini 3 membagi suatu bilangan ini sebanyak 4 kali. Jadi dari perkalian ini diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Sehingga 2 kali 2 kali 2 ditulis menjadi 2 pangkat 3. Dan 3 kali 3 kali 3 kali 3 ditulis menjadi 3 pangkat 4. Jadi perlu diperhatikan, untuk menuliskan perkalian berulang menjadi bilangan berpangkat, jadi kita perhatikan bilangan berapa yang dikalikan secara berulang. Di sini adalah bilangan 2. Jadi bilangan pokoknya adalah 2. Kemudian pangkatnya diperhatikan berapa kali perkalian. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 kali perkalian dari angka 2. Sehingga pangkatnya adalah 3. Begitu juga dengan 3. 3 perkalian berulangnya sebanyak 4 kali. Jadi bilangan dasarnya adalah 3, kemudian pangkatnya 4. Karena 3 ini dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Sehingga 648 ditulis dalam bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Berikutnya, membandingkan bilangan berpangkat besar. Contoh, tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Penyelesaiannya, bilangan 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5 diubah menjadi bilangan desimal terlebih dahulu. Artinya kita tentukan dulu nilai atau hasil dari bilangan berpangkat ini. 5 pangkat 6 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi 5 ini kita perkalikan berulang sebanyak 6 kali. Hasilnya 15.625. Kemudian yang kedua, 6 pangkat 5 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi 6 ini kita kalikan berulang sebanyak 5 kali. Hasilnya 7.776. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan, 5 pangkat 6 ini bukan 5 kali 6. Itu penyelesaian yang tidak tepat. Jadi tidak sesuai dengan konsep bilangan berpangkat. Nah, dari hasil perkalian berulang bilangan berpangkat ini, ternyata kita ketahui bahwa 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5, yaitu 15.625 lebih besar dari 7.776. Bagaimana? Mudah bukan? Contoh yang kedua. Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Nah, ini angkanya lebih besar daripada contoh yang pertama tadi. Mari kita simak penyelesaiannya baik-baik. Untuk membandingkan bilangan yang cukup besar, kalian bisa melakukan semacam percobaan untuk bilangan-bilangan lebih kecil, tetapi dengan pola yang sama. Artinya, untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama-tama membuat pola dengan bilangan yang lebih kecil, dengan pola bilangan yang sama
dari soal ini. Perhatikan polanya 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Artinya ada, kalau kita lihat sepintas, ini adalah kebalikannya. Jadi 100 pangkat 101, 101 ini dijadikan bilangan dasar atau bilangan pokok, sedangkan 100 di bilangan dasar ini dijadikan bilangan berpangkat. Jadi kita buat pola yang sama dengan menggunakan bilangan-bilangan yang lebih kecil. Perhatikan. 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Ini perhatikan polanya sama dengan seperti soal ini. 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3. Karena 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81 dan 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Kita buat pola berikutnya lagi. 4 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 4. Karena 4 pangkat 5 hasilnya 1024 dan 5 pangkat 4 hasilnya 256. Kita buat lagi pola berikutnya. 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5 karena 5 pangkat 6 hasilnya 15.625 dan 6 pangkat 5 hasilnya 7.776. Berikutnya, 6 pangkat 7 lebih besar dari 7 pangkat 6 karena 6 pangkat 7 hasilnya 279.936 dan 7 pangkat 6 hasilnya 117.649. Nah, jadi dan seterusnya, ikuti pola. Jadi 7 pangkat 8 lebih besar dari 8 pangkat 7, kemudian 8 pangkat 9 lebih besar dari 9 pangkat 8, dan seterusnya. Dengan melakukan percobaan tersebut, kita bisa menggeneralisasikan. Artinya menyimpulkan bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Karena dari bentuk ini kita sudah buatkan polanya dengan pola yang sama dari pertanyaan soalnya. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan bilangnya lebih besar. Jadi dalam bentuk permasalahan contoh 2 ini, jadi kita harus teliti dalam menentukan pola suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang lebih kecil. Jadi, anak-anakku semua, demikianlah penjelasan yang dapat Pak Guru sampaikan dalam materi bilangan berpangkat bulat positif. Jadi untuk materi kelas 7 hanya mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti pada kelas 9 akan kalian pelajari lebih jauh lagi tentang bilangan berpangkat bulat positif, termasuk sifat-sifatnya, dan juga ada bilangan berpangkat bilangan bulat negatif, bilangan berpangkat bulat 0. Jadi nanti pada kelas 9 akan dibahas lebih lanjut. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan dari penjelasan materi ini. Semoga kalian dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, Pak Guru ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat selalu.